Pernah kepikiran nggak sih, setelah perjalanan kita di dunia ini selesai, sebenarnya apa ya yang terjadi? Hari ini, kita bakal coba menelusuri sebuah konsep yang dalam banget, yaitu konsep hari akhir menurut ajaran Islam. Siap? Yuk, kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa sih yang menanti kita semua setelah napas terakhir dihembuskan? Banyak banget keyakinan yang mencoba menjawab ini, dan kali ini kita akan lihat salah satu perspektif yang sangat terstruktur dan, jujur aja, menarik banget. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Ada satu keyakinan dasar yang jadi titik awal dari semua ini, yaitu dunia yang kita tinggali sekarang ini ternyata bukanlah tujuan akhir kita. Konsep inilah yang disebut iman kepada hari akhir. Tapi ini bukan cuma soal akhir dari segalanya loh. Ini lebih ke keyakinan bahwa alam semesta kita ini suatu saat nanti bakal diriset total. Terus digantikan sama sesuatu yang baru, sesuatu yang sifatnya abadi. Dan inilah yang bikin konsep ini jadi penting banget. Kepercayaan ini bukan sekedar keyakinan sampingan, tapi ini adalah rukun iman yang kelima. Artinya, ini pilar fundamental yang membentuk cara kita memandang hidup. Hidup ini cuma satu babak, bukan keseluruhan cerita. Nah, ngomongin soal akhir, ternyata nggak cuma ada satu jenis. Konsep kiamat ini dibagi jadi dua kategori, kayak dua level peringatan yang berbeda gitu, yang perlu kita pahami. Jadi, di satu sisi, ada yang namanya kiamat sugra atau kiamat kecil. Anggap aja ini semacam game over personal, kematian kita sendiri, atau bencana alam besar yang terjadi di sekitar kita. Nah, di sisi lain, ada kiamat kubra, kiamat besar. Wah, kalau yang ini skalanya benar-benar kosmik. Ini adalah momen di mana seluruh alam semesta mengalami shutdown total, serentak. Pesan dari kiamat sugra ini sifatnya sangat personal. Intinya gini, waktu kita di dunia ini bisa berhenti kapan aja, tanpa pemberitahuan. Jadi, ini tuh kayak alarm pribadi yang nggak pernah mati, yang terus ngingetin kita buat selalu siap dengan bekal amal baik. Sekarang, coba deh kita bayangin kiamat kubra. Ini bukan sekedar berakhir, tapi sebuah pertunjukan kehancuran kosmik yang luar biasa. Gambaran yang dideskripsikan itu dahsyat banget. Gunung-gunung berterbangan kayak kapas, lautan mendidih, planet-planet saling tabrak. Sebuah skenario yang benar-benar di luar nalar. Oke, jadi setelah dunia ini hancur lebur, terus apa? Apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata kehancuran itu barulah gerbang pembuka dari sebuah perjalanan baru. Sebuah perjalanan yang punya beberapa tahapan yang harus dilalui oleh setiap manusia. Jadi ada 5 checkpoint utama nih dalam perjalanan setelah kematian. Dimulai dari Yaumul Ba'ats, hari kita semua dibangkitkan. Lalu Yaumul Mahsyar, kita semua dikumpulkan di satu padang yang super luas. Terus Yaumul Hisab, hari perhitungan. Dilanjut Yaumul Mizan, penimbangan amal. Dan terakhir Yaumul Jaza, hari pembalasan. Coba kita fokus ke fase ketiga, Yaumul Hisab, hari perhitungan. Bayangin deh, semua yang pernah kita lakuin, bahkan hal-hal yang kita pikir nggak ada seorang pun yang tahu, semuanya bakal dibuka dan dihitung. Detail banget. Nggak ada yang bakal terlewat sama sekali. Dan ini dia, bagian yang mungkin paling bikin merinding. Di hari itu, mulut kita semua dikunci rapat. Nggak bisa lagi bikin alibi, nggak bisa lagi membela diri. Justru, tangan dan kaki kita lah yang bakal bersuara. Jadi saksi dan menceritakan dengan jujur apa aja yang udah mereka perbuat. Sebuah kesaksian yang absolut. Pertanyaan yang pasti muncul di kepala kita, kapan semua ini bakal terjadi? Jawabannya adalah cuma Allah yang tahu. Tapi ada petunjuk-petunjuk yang diberikan, semacam trailer lah sebelum film utamanya diputar. Tanda-tanda awal ini mungkin kedengerannya agak familiar ya di zaman kita sekarang. Kekacauan dan fitnah di mana-mana, bencana alam rasanya makin sering terjadi, ilmu agama mulai dianggap nggak penting, dan perbuatan maksiat malah dilakukan terang-terangan, tanpa rasa malu. Kalau tadi itu tanda-tanda kecil, nah ini ada tanda-tanda besar yang skalanya jauh lebih dramatis dan nggak mungkin kita lewatkan. Misalnya, kemunculan sosok Dajjal, turunnya kembali Nabi Isa, dan yang paling mengguncang hukum fisika, matahari terbit dari arah barat. Sebuah pembalikan total yang jadi penanda final. Oke, setelah kita bahas semua hal yang luar biasa tadi, mungkin kita bertanya, terus apa gunanya semua informasi ini buat saya hari ini? Nah, disinilah semua konsep tadi jadi sangat relevan dan praktis buat kehidupan kita sekarang. Intinya, keyakinan ini tuh bukan buat bikin kita jadi takut dan cemas. Justru sebaliknya, ini untuk memotivasi kita jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Mendorong kita lebih rajin ibadah, jadi orang yang lebih rendah hati, lebih bertanggung jawab sama setiap perbuatan, dan jadi lebih peduli sama sesama.
Ini kayak pengingat buat kita semua yang kita kumpulin susah payah di dunia ini, harta, jabatan, status, semuanya bakal kita tinggalin. Satu-satunya aset yang bakal kita bawa ke kehidupan selanjutnya ya, cuma amal perbuatan kita aja. Ada sebuah analogi yang bagus banget buat merangkum semua ini. Anggaplah dunia ini adalah ladang tempat kita bercocok tanam. Setiap perbuatan baik yang kita lakukan adalah benih-benih berharga yang kita tanam dengan penuh harap. Dan kalau dunia ini adalah ladang tempat kita menanam, maka akhirat adalah masa panennya. Pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng adalah, benih apa yang sedang kita tanam hari ini untuk kita panen di keabadian nanti?